Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safa Faradila, NPM 2420103062 dari Rombel K1 Manajemen. Dan di video kali ini saya akan memaparkan analisis keuangan PT SAT Nusa Persada, yaitu bahan kajian. Yang pertama adalah pendahuluan, kajian kinerja dan fundamental, analisis risiko dan biaya modal, struktur modal, kebijakan dividen, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Ini adalah profil perusahaannya, visi misinya, dan struktur kepemilikan sahamnya. Dari pemegang sahamnya sendiri adalah yang paling tinggi adalah dari direktur utamanya dengan posisi 66,47%. Selanjutnya adalah kajian kinerja dan fundamentalnya. Dari NOWC dan TOC itu meningkat dari 129,7 menjadi 131,3. Perusahaan membeli aset tetap seperti mesin baru, tapi modal kerja versi hariannya itu menurun. Untuk dapatnya adalah perusahaan membeli mesin baru, tetapi laba operasi bersihnya menurun dari 10,8 juta menjadi 6,88 juta, sehingga aset baru itu belum menghasilkan pendapatan yang diharapkan. Dari EVA dan MVA-nya ini semakin menurun menjadi minus 7,55, sehingga perusahaan itu dari investasi mesin itu tidak sanggup menutupi biaya modalnya. Contohnya adalah profitabilitas itu rasio tingkat keuntungan secara merata mengalami penurunan akibat menyusutnya laba. Pengelolaan aset itu dinilai kurang efisien dan terlihat seperti melambatnya perputaran persediaan barang di gudang serta pemanfaatan mesin yang belum maksimal. Walaupun penagihan piutang itu dari pelanggan berjalan lebih lancar, tetapi tingkat likuiditas atau persediaan uang tunainya itu berada pada posisi yang sangat kuat dan aman. Nilai pasar dan course yaitu intinya adalah valuasi saham atau pernya terlihat naik secara semu yang disebabkan oleh menurun tajamnya laba bersih perusahaan. Rasio harga terhadap nilai bukunya menurun menjadi 0,56 kali akibat melemahnya harga saham di bursa dan efek nilai tukar rupiah terhadap dolar. Risiko dan biaya modal. Perusahaan memiliki beban biaya tetap yang sangat besar seperti biaya penyusunan mesin pabrik dan gaji ribuan karyawan. Karena biaya ini harus dibayar walaupun perusahaan itu sedang sepi atau menurun. Asalnya risiko saham yaitu risiko sahamnya naik dari 1,50 menjadi 1,62 yang menandakan perusahaan ini berisiko dan lebih rentan karena di atas 1,00. Selanjutnya adalah biaya modal sendiri naik dari 15,43% menjadi 16,04%, membuat para investor itu ragu akan berinvestasi kepada PTSN. ROIC dan versus WACC-nya, yaitu tingkat pengembangan investasi atau ROIC-nya itu anjlok dari 7,7% menjadi 5,24%, dan ini menandakan bahwa operasional mesin dan aset perusahaan hanya mampu menghasilkan keuntungan 5,24%, padahal beban biaya modal WACC-nya itu harus ditanggung adalah 14,28%, yang artinya adanya defisit atau selisih negatif sebesar 9,04 di tahun 2024, dan dapat menghasilkan nilai pemegang saham dan adalah struktur modal dan dividen, yaitu perusahaan itu perlu berhati terhadap utang karena rasio utang terhadap modalnya itu turun dari 18,51 ke 14,62. Perusahaan itu perlu rutin melunasi utang bank. Yang selanjutnya dividennya itu perusahaan di tengah laba yang turun, perusahaan itu malah menaikkan dividen tunai menjadi 2,23 juta US dollar, memberikan dua sinyal, yaitu perusahaan menunjukkan bahwa uang kas mereka sangat kuat, yang namun sinyal keduanya adalah sinyal yang meragukan bahwa manajemen itu tidak mempunyai produk yang menguntungkan. Jadi kesimpulannya adalah meskipun perusahaan itu berinvestasi menambah aset, namun keuntungannya itu menurun dan tingkat pengembalian operasinya itu lebih rendah daripada biaya modal yang ditanggung. Yang selanjutnya adalah ketersediaan uang tunai itu sangat kuat dan bisa dipakai untuk melunasi seluruh utang jangka pendeknya, namun terlalu banyak uang kas yang menganggur. PTSN sangat berhati-hati dalam berutang dan memilih menggunakan dana internalnya untuk operasional. Harga sahamnya akibat penurunan laba dan efisiensi aset, pasar merespon dengan pesimis dan ragu akan berinvestasi ke perusahaan tersebut. Sarannya adalah perusahaan perlu mencari kontrak perakitan baru agar kapasitas mesin itu yang sudah dibeli tidak menganggur dan bisa menghasilkan pendapatan. Dan yang kedua, memperbaiki sistem pembelian dan pemutaran barang di gudang untuk mencegah penumpukan komponen semikonduktör yang rawan menjadi usang. Yang selanjutnya, uang tunai yang berlebih di bank bisa dialokasikan untuk investasi yang menguntungkan, contohnya melunasi sisa utang ataupun dibagikan sebagai dividen kepada investor. Dan manajemen itu perlu transparansi kepada investor mengenai rencana bisnis dan kepastian proyek ke depannya. Dan yang terakhir adalah memastikan setiap keputusan investasi di masa depan itu dievaluasi dengan ketat agar mampu menghasilkan tingkat keuntungan operasional yang lebih tinggi dan beban biaya modalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.